Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Wijaya dengan NIM D011934. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang jurnal ketiga untuk tugas MIT mata kuliah Rekayasa Fondasi 2. Langsung saja ya. Jurnal ketiga ini itu judulnya Perencanaan Fondasi Tiang Bor pada Proyek Cikini Gold Center. Langsung saja. Langsung menuju pada perhitungan daya dukung ujung tiang ini. Perhitungan daya dukung ujung tiang direncanakan dengan menggunakan dimensi D. Berikut ini contoh perhitungan daya dukung ujung tiang berdasarkan data boring hole D1. Nah, sini dapat dilihat pada tabel 1 ya. Ini merupakan data karakteristik lapisan tanah berdasarkan data boring hole. Di sini ada 5 lapis dan lapisan 1 sampai 5. Kemudian ada data-datanya, data hat, kemudian panjangnya, CU-nya, ini SPT dan A-nya. Dalam hal ini penulis menggunakan metode Meyerhof dengan rumus P yaitu QP sama dengan AP kali C kali NC, di mana QP itu kapasitas daya dukung ujung, kemudian AP itu luas penampang ujung tiang, mungkin C itu nilai kohesi pada ujung tiang, NC aksen itu aksen itu adalah faktor daya dukung yang telah disesuaikan untuk tanah di bawah. Lanjut untuk perhitungan daya dukung selimut tiang atau QS. Tiang terletak pada tanah kohesif. Dalam hal ini penulis menggunakan metode Alpa-Thomilson 1975 yaitu QL sigma AS F, AS itu P kali delta L dan F itu A kali CU. Nah, dimana AS itu luas selimut tiang, P itu keliling tiang, delta L itu panjang tiang, F itu desakan selimut, alpha itu faktor adhesi, C itu kohesi tanah. Undrained. Nah, berdasarkan perhitungan daya dukung selimut total yang didapat adalah 23,550 ton. Untuk nilai P-nya itu QP tambah QS kurang WP. Dari persamaan tersebut dapat dimensi untuk tiang yang dipakai adalah 1 meter. Kita lanjut untuk perhitungan daya dukung ultimate tiang atau QU-nya itu kapasitas ultimate neto tiang tunggal adalah jumlah dari tahanan ujung bawah ultimate dan tahanan gesek ultimate QS antara dinding tiang dan tanah di sekitarnya dikurangi dengan berat sendiri tiang. Menurut Heri Kriste di Haryanto 2006, maka daya dukung ultimate tiang atau QU-nya itu yang didapat adalah 409,247 ton. Dapat dilihat pada perhitungan dalam jurnal ya. Kita lanjut untuk daya dukung izinnya. Perhitungan daya dukung izin diperoleh dengan membagi daya dukung ultimate tiang dengan faktor keamanannya. Faktor aman yang disarankan oleh Reis and Noel itu pada untuk struktur bangunan permanen dengan kontrol sedang diambil faktor keamanan itu 2,5 ya. Jadi total Q izinnya ini sama dengan QU per FK atau daya dukung ultimate dibagi dengan faktor keamanan. Nah, maka daya dukung yang diperoleh berdasarkan perhitungan adalah pada boring hole 1 itu daya dukung yang diperoleh itu 163,699 ton, dan untuk BA2-nya itu boring hole yang kedua itu 147,894 ton, dan untuk boring hole titik 3 itu 247,519 ton. Lanjut untuk penentuan jumlah tiang. Pada penentuan jumlah tiang ini itu jumlah tiang pondasi adalah hasil pembagian antara beban per kolom dengan daya dukung izin pondasi. Berikut contoh perhitungan penentuan jumlah tiang pada titik J11. Pada titik ini itu perhitungan daya dukung didasarkan pada boring hole B, boring hole 1 ya, pada dan beban vertikal yang disalurkan oleh kolom ke pondasi sebesar 421,14 ton. Nah, dengan rumus yang ditawarkan itu dan dengan yang ditetapkan
rumus yang ditetapkan yaitu N sama dengan P per Q izin, di mana P ini beban per kolom dan Q izin itu adalah daya dukung. Jadi berdasarkan jurnal itu hasilnya itu 3 buah. Nah, lanjut perhitungan efisiensi kelompok tiang. Pada perhitungan ini itu menggunakan metode Pauls and Davis. Contohnya itu pada titik J11 juga ya. Dengan rumusnya itu 1 per E kuadrat sama dengan 1 tambah N kali QU pangkat 2 per QU pangkat 2. Nah, dimana E ini efisiensi kelompok tiang dan E jumlah tiang fondasi yang dicari sebelumnya tadi. Jadi tuh pada jurnal diperoleh nilai kelompok tiangnya itu 95%. Nah, lanjut untuk perhitungan penurunan pondasi. Perhitungan penurunan pondasi atas set plan ini terbagi atas 2 ya. Ada perhitungan pondasi tiang tunggal dan perhitungan pondasi kelompok tiang. Untuk perhitungan pondasi tiang tunggal itu menggunakan metode SM empiris, yaitu S sama dengan S1 tambah S2 tambah S3, dimana S itu penurunan tiang total, S1 penurunan sepanjang tiang, S2 itu penurunan tiang akibat beban pada ujung tiang, dan T itu penurunan tiang akibat beban yang diteruskan sepanjang tiang. Hasil dari jurnal itu kita dapat lihat pada tabel 3 ini ya, penentuan pondasi tiang tunggal, dimana pada boring hole 1 pada titik 1 ini nilai penurunannya itu 0,11, titik 2 itu 0,09 dan titik 3 itu 0,13. Kita lanjut pada bagian 2 nya ya, penurunan kelompok tiang. Pada penurunan kelompok tiang ini banyak metode yang dapat digunakan, tapi metode yang digunakan oleh penulis di sini yaitu metode Meyerhof. Nah, di sini dapat dilihat ada rumus ya, rumusnya panjang. Pertama itu 0,17 kali BR kali QE aksen kali I akar BX per BR dan per kanan referensinya KR kali N60 aksen, dimana penjelasan dari rumus itu dapat dibaca ya di sini. Nah, dari jurnal tersebut itu diperoleh penurunan kelompok tiang itu sebesar 0,0037 meter sampai 0,01 meter. Kita lanjut untuk penurunan daya dukung tiang terhadap beban lateral. Pondasi tiang sering harus dirancang dengan perhitungan beban horizontal atau lateral seperti beban angin, tekanan tanah lateral, beban gelombang air, benturan kapal, dan lain-lain. Besarnya beban lateral yang harus didukung pondasi tiang bergantung pada rangka bangunan yang mengirimkan gaya lateral tersebut ke kolom bagian bawah. Defleksi yang terjadi akibat beban lateral adalah sebesar 1/4 inci atau 0,00635 meter. Itu menurut Duncan, JMN Evans Alte ya, pada tahun 1982. Nah, daya dukung lateral tiang tunggal yang diperoleh berdasarkan perhitungan dalam jurnal itu dapat dilihat pada tabel 4 ini ya. Nah, di tabel 4 ini itu pada titik 1 daya dukung lateralnya itu 4,53, kemudian untuk titik 2 5,41 dan untuk titik 3 itu 11,69. Nah, untuk daya dukung kelompok lateral, kelompok tiang diperoleh sebesar 13,6 ton sampai 46,75 ton. Kemudian lanjut penulangan pondasi. Nah, penulangan pondasi ini juga dibagi atas 2, tulangan longitudinal dan tulangan geser. Pada tulangan longitudinal berdasarkan SNE 032874/2002 tentang tata kerja perhitungan struktur beton untuk bangunan gedung, tulangan longitudinal yang digunakan pada pondasi ini berjumlah 40 dengan diameter 16 mm. Untuk tulangan gesernya itu berdasarkan pasal 9.7 untuk beton yang dicor langsung di atas tanah dan selalu berhubungan dengan tanah, tebal sumber beton itu minimal 75 mm.
maka diambil tebal selimut beton rencana atau DC itu sebesar 75 mm. Tulangan geser yang digunakan berdiameter 13 dengan jarak 30 mm seperti pada jurnal. Nah, slide selanjutnya itu penentuan dimensi dan penulangan pile cup. Nah, pile cup adalah salah satu bagian dari struktur bawah yang berfungsi sebagai pengikat untuk kelompok pondasi tiang untuk menanggulangi tegangan pada pelat penutup tiang yang terlalu besar. Tiang-tiang sebaiknya dipasang dengan bentuk geometri yang tersusun dengan baik. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh dimensi pile cup yang bervariasi pada setiap titik pondasi, yaitu dengan panjang lebar itu antara 1,3 meter sampai 7,3 meter, dan tebal pile cup juga bervariasi, yaitu 0,9 meter, 1 meter, 1,2 meter, sampai 1,4 meter. Tulangan pile cup yang digunakan bervariasi juga ya, antara diameter 25 sampai 30 atau dari diameter 25 sampai 90. Adapun kesimpulan dan saran dari jurnal ketiga ini, yaitu pertama, berdasarkan hasil perhitungan diperoleh desain dimensi pondasi tiang bor dengan diameter 1 meter dan panjang tiang 20 meter. Kedua, berdasarkan hasil perhitungan diperoleh daya dukung pondasi tiang bor sebesar 147,894 ton sampai 247,519 ton. Ketiga, berdasarkan hasil perhitungan diperoleh penurunan pondasi tiang bor tunggal sebesar 0,09 meter sampai 0,13 meter. Sedangkan untuk penurunan kelompok tiang diperoleh penurunan sebesar 0,003 meter sampai 0,01 meter. Keempat itu, berdasarkan hasil perhitungan diperoleh daya dukung lateral tiang bor itu sebesar 4,5 ton sampai 11,69 ton. Adapun defleksi yang terjadi akibat barang lateral adalah sebesar 1/4 inci atau 0,00835 meter. Dan terakhir ini, berdasarkan hasil perhitungan diperoleh dimensi pile cup yang bervariasi pada setiap titik pondasi, yaitu dari panjang dan lebar antara 1,3 sampai 7,3 meter, dan tebal pile cup-nya juga bervariasi antara 1 meter sampai 1,4 meter. Adapun sarannya untuk pengujian laboratorium sebaiknya dilakukan sampai kedalaman pondasi yang direncanakan agar data karakteristik tanah dapat lebih akurat. Pada jurnal ketiga ini tidak direncanakan sampai kedalaman yang diinginkan, jadi makanya penulis menyarankan seperti ini. Baik, untuk jurnal ketiga ini cukup dari saya, kurang yang diwakilkan. Saya akan lanjutkan jurnal keempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.